Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas presentasi praktikum farmakologi dan toksikologi 2, yaitu materi modul 6 mengenai pengujian antiseptik dan desinfektan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fidela Hafiz Rudiana, juga beberapa orang rekan saya yang satu kelompok. Ada Levina Gebi, Fahrul Akbar, Alia Hermawan Putri, Balkisira, Arpila Almanda, dan juga Nanda Syahidatul Fadilah. Baik, akan ada beberapa materi yang akan kita jelaskan pada presentasi kali ini. Next, untuk yang pertama mengenai tujuan akan dibahas oleh Gebi. Kepada Gebi, saya persilakan. Terima kasih kepada Fidela. Tujuan dari pengujian ini yaitu dapat mengetahui perbedaan antara antiseptik, desinfektan, dan antibiotik. Yang kedua, dapat mengetahui perbedaan prinsip pengujian antiseptik. Dan yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan prinsip dan kegunaan pengujian metode kontak atau koefisien fenol dengan metode difusi agar. Antiseptik yaitu bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya merupakan sediaan yang digunakan pada jaringan hidup. Tujuan utama pemakaian antiseptik yaitu untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan mekanisme penghambatan sistem enzim bakteri dan mengubah daya permeabilitas sel membran melalui proses oksidasi, halogenasi, dan pengenepan bakteri. Mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Kemudian ada macam-macam antiseptik. Yang pertama ada alkohol, tiklosan, klorheksidglukonat, klorosinol, heksakloroforen, klorofen, jodin, dan iodopors. Kemudian desinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi dengan membunuh jasad renik atau bakterisid, terutama pada benda mati. Proses desinfeksi dapat menghilangkan 60-90% jasad renik. Desinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi baik di rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Desinfektan dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme bakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Balkis. Kepada Balkis, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya terdapat macam-macam desinfektan yaitu golongan fenol. Contohnya ada kresol, fenol semisintetis, dan lisol. Untuk konsentrasinya kresol yaitu 2%, lisol 1%. Lalu selanjutnya ada grup alkohol, ada 3 jenis alkohol yang digunakan sebagai desinfektan yaitu metanol, etanol, dan sopranol. Lalu selanjutnya aldehid. Contohnya yaitu larutan formaldehid. Cara kerja aldehid adalah membunuh sel mikroba dengan mendenaturasikan protein. Lalu metode kontak merupakan modifikasi dari koefisien fenol yaitu untuk melihat potensi antiseptik dari sediaan uji dengan menilai waktu yang dibutuhkan untuk suatu bahan uji dapat menghambat pertumbuhan mikroba dibandingkan terhadap bahan standar. Lalu untuk bakteri E. coli merupakan bakteri batang gram negatif, tidak berspora, motil berbentuk flagel, peritrik, berdiameter kurang lebih 1,1 sampai 1,5 mikrometer. E. coli dapat bertahan hidup di medium sederhana, menghasilkan gas dan asam dari glukosa dan memfermentasikan laktosa. Pergerakan bakteri ini motil, tidak motil, dan peritrikus. Ada yang bersifat aerobik dan anaerobik kopulatif. Lalu selanjutnya ada Staphylococcus aureus, yaitu bakteri berbentuk fokus dan bersifat gram positif, tersebar luas di dalam dan ada yang hidup sebagai flora normal pada manusia yang terdapat di aksila, daerah inguinal, dan
perineal dan lubang hidung bagian anterior. Sekitar 25-30% manusia membawa Staphylococcus aureus di dalam rongga hidung dan kulit. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai alat dan Baik. bahan dan dilanjutkan Selanjutnya dengan prosedur terdapat- akan dibahas oleh Alia. Kepada Alia, saya persilakan. Terdapat alat dan bahan, yaitu di mana alat-alatnya ada autoclave, batang pengaduk, cawan Petri, cotton swab, filler pipet, gelas vial, inkubator, jarum Ose, labu Erlenmeyer, pipet tetes, pipet ukur, stopwatch, tabung reaksi, dan vortex. Dan bahan-bahannya yaitu aluminium foil, aquade steril, kapas berlemak nutrien agar, sampel 1 yaitu antiseptik, sampel 2 yaitu desinfektan, sampel 3 yaitu bahan uji, suspensi bakteri Escherichia coli, dan suspensi bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Pada pertama, persiapan H-1 praktikum. Yang pertama yaitu sterilkan alat dan bahan dengan cara autoclave. Kemudian, siapkan media pertumbuhan bakteri dengan melakukan nutrien agar dalam aquades dan dipanaskan hingga larut dalam Erlenmeyer. Lalu disumbat dengan kapas dan aluminium foil, kemudian sterilkan dengan autoclave selama 15 menit. Setelah itu, dibuat infusa bahan uji dan suspensi bakteri dengan disiapkan sampel berupa bahan uji dibuat dengan konsentrasi tertentu, yaitu sampel 1, 2, dan 3. Setelah itu, bakteri uji Staphylococcus aureus dibiarkan dalam media nutrien agar, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Dan yang terakhir, bakteri uji dibuat menjadi suspensi dengan mengumpulkan biakan yang terdapat pada permukaan media agar miring ke dalam aquades steril. Prosedur percobaan pada hari praktikum. Yang pertama, siapkan 6 cawan dan beri tanda, yaitu sampel 1 sampai sampel 3 dengan T15, T30, T45, T60, T75, dan T90. Kemudian 15 mili media nutrien agar cair dimasukkan ke dalam 6 buah cawan Petri, biarkan memadat pada suhu ruang. Setelah itu 6 tabung reaksi yang sudah ditandai T15 sampai T90 masing-masing dimasukkan sampel 1, 2, dan 3 sebanyak 1 mili. Kemudian saat pengujian tabung reaksi yang berisi sampel ditetesi 1 tetes suspensi bakteri ke dalam tabung reaksi. Lalu dikocok perlahan selama 15 detik. Selanjutnya, dioleskan campuran di mana suspensi bakteri ditambah sampel menggunakan cotton swab pada permukaan media agar yang telah memadat. Setelah itu, percobaan diulangi untuk masing-masing sampel dengan perbedaan waktu pengocokan T15 detik sampai T90 detik, di mana interval 15 detik. Selanjutnya, semua cawan Petri dipra-inkubasi selama 60 menit pada suhu kamar, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Yang terakhir, yaitu amati dan atau tidaknya pertumbuhan bakteri pada cawan Petri tersebut. Kemudian, catat waktu yang diperlukan bahan uji atau sampel tersebut untuk dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan bandingkan dengan standar. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Nanda. Kepada Nanda, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada data pengamatan. Terdapat bahan uji, pertumbuhan pada subbiakan cawan Petri dalam detik. Untuk sampel 1, yaitu antiseptik, pada detik ke-15 sampai 45 terdapat pertumbuhan bakteri, sementara detik 60 sampai 90 tidak ada pertumbuhan bakteri. Kemudian sampel 2, yaitu disinfektan, dari 15 sampai 30 detik terdapat pertumbuhan bakteri, dan 45 sampai 90 detik tidak terdapat pertumbuhan bakteri. Kemudian sampel terakhir yaitu sampel 3, bahan uji, pada 15 sampai 90 detik semuanya terdapat pertumbuhan bakteri. Kemudian masuk ke dalam pembahasan. Dalam percobaan kali ini, antiseptik dan disinfektan
diuji terhadap bakteri dengan metode kontak langsung. Metode kontak merupakan modifikasi dari metode koefisien fenolik dengan mempertimbangkan kapasitas disinfektan dari sediaan uji, dengan memperhatikan waktu yang dibutuhkan bahan uji untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dibandingkan dengan bahan standar. Prinsip dasar metode kontak adalah menambahkan disinfektan atau sampel disinfektan ke dalam media cair, menambahkannya ke suspensi bakteri pada waktu tertentu, dan kemudian melakukan inkubasi. Kemudian ada pembahasan mengenai antiseptik. Antiseptik atau germisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik berbeda dengan antibiotik dan disinfektan, yaitu antibiotik digunakan untuk membunuh mikroorganisme di dalam tubuh dan disinfektan digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati. Hal ini disebabkan antiseptik lebih aman diaplikasikan pada jaringan hidup daripada disinfektan. Penggunaan antiseptik sangat direkomendasikan ketika terjadi epidemi penyakit karena dapat memperlambat penyebaran penyakit. Baik, untuk selanjutnya masih mengenai pembahasan akan dilanjutkan oleh Arpila. Kepada Arpila, saya persilakan. Terima kasih, Fidela. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari antiseptik, yaitu antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri, atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Bahan antiseptik yang dapat digunakan sebagai perusak mikroba adalah asetarson yang memiliki kemampuan sebagai protozoasid atau antiprotozoa. Fenol banyak digunakan sebagai antiseptik, disinfektan pada kadar 0,5 sampai 1% dalam air, dan peran fenol ini sebagai fungisidal. Klorbutanol sebagai antiseptik untuk mikroorganisme gram positif atau gram negatif, serta jamur. Lalu etanol 70% dapat bersifat antiseptik terhadap protozoa, kuman, dan jamur. Lalu ada desinfektan. Desinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi dengan membunuh jasad renik atau bakterisid, terutama pada benda mati. Proses desinfeksi dapat menghilangkan 60% sampai 90% jasad renik. Desinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi baik rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Kriteria suatu desinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar, berspektrum luas, aktivasinya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembaban, tidak toksik pada hewan dan manusia, tidak bersifat korosif, bersifat biodegradable, memiliki kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap, tidak meninggalkan noda, stabil, mudah digunakan, dan ekonomis. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai faktor-faktor dan juga pembahasan mengenai prosedur akan dibahas oleh Fahrul. Kepada Fahrul, saya persilakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas desinfektan yang digunakan untuk membunuh jasad renik adalah ukuran dan komposisi populasi jasad renik, konsentrasi zat antimikroba, lama paparan, temperatur, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pembahasan prosedur. Waktu pengujian sampel T15 detik sampai T90 detik sebagai tolak ukur kekuatan kerja bakteri. Digunakan media agar Na. Sebelum proses pengocokan suspensi bakteri selama 15 detik, ini agar supaya bakteri tersebut dapat terdispersi secara merata. Lalu proses pra-inkubasi untuk menyiapkan bakteri dan sampel sebelum proses inkubasi. Selanjutnya proses inkubasi, di mana pada suhu 37 derajat ini merupakan suhu yang sesuai dengan suhu tubuh. Selama 18 hingga 24 jam, karena waktu yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak. Selanjutnya hasil percobaan.
pada larutan 1 negatif dalam waktu 60 detik. Dan pada larutan 2 negatif dalam waktu 45 detik. Maka pada larutan 2 menunjukkan adanya aktivitas antibiotik yang lebih tinggi daripada larutan 1. Maka dapat diketahui desinfektan yaitu pada larutan 2 dan antiseptik yaitu pada larutan 1 dan 3 karena waktu lebih lama dari larutan 2 untuk membunuh bakteri. Baik, berdasarkan hasil percobaan pada praktikum ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian antiseptik dan juga desinfektan dengan menggunakan metode kontak menunjukkan bahwa sampel uji 1 itu merupakan antiseptik. Dengan alasan karena terdapat pertumbuhan bakteri pada detik ke-15 sampai dengan detik ke-45. Sementara untuk sampel uji yang kedua itu termasuk desinfektan karena terdapat pertumbuhan bakteri pada detik ke-15 sampai detik ke-30. Di sini juga dapat dilihat bahwa desinfektan itu dapat atau memiliki kemampuan membunuh bakteri lebih cepat daripada antiseptik. Maka rentang waktu yang terdapat di dalam percobaan kali ini dapat menunjukkan sampel uji 1 itu masuk ke dalam golongan antiseptik, sementara sampel uji 2 termasuk ke dalam golongan desinfektan. Nah, sementara pada sampel uji yang ketiga ini dapat disimpulkan bahwa termasuk ke dalam bahan uji karena di sini tidak adanya atau masih terdapatnya aktivitas bakteri pada sampel uji tersebut. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Semoga informasi ini dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.